Selanjutnya kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Wan Syurur Fairuz Al-Qadri. Masih kuat ngaji jamaah? Masih kuat ngaji jamaah? Sanggup ngaji sampai subuh? Nah neplinggih itu pada ngaji itu bejulule. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihil bi iznih wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadinir raufur rahim, amma ba'd. Sampein suara telemurina ina sampein suara telemurina. Ya maksud dari sabu spian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama melunasi hutang-hutang kita. Lah kok ngelunasin hutang tema pengajiannya? Kenapa saya mengatakan kita kumpul di sini untuk melunasi daripada hutang kita? Coba para jamaah, saya mau tanya, kira-kira di antara yang hadir ini sudah ada tidak yang kira-kira umurnya 60 tahun? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan 60 tahun? Tidak ada. Ya Allah, masih setengah abad umurnya ini semua. Kenapa saya mengatakan kita hadir di tempat ini untuk melunasi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di antara kita yang hadir, coba kalau saya tanya lagi jemaah, kira-kira yang hadir di tempat ini ada yang tidak punya Facebook? Angkat tangannya yang tidak punya Facebook. Oh, nanti saya bikinin ya. Apa hadis Rasulullah SAW? La gina wala zina. Hari ini sulit sekali kita sampai pada titik yang tidak berzina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nonton pengajian di Facebook, sekali pengajian lek bawanya lain kesetel. Berkata Habib Mustafa Al-Hairid, 6 menit kita menonton sesuatu atau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, maka sesungguhnya hangus amalan kita selama 60 tahun. Nah tadi kan saya tanya, siapa yang umur 60 tahun aja belum ada, sedangkan kita minnya sangat banyak. Berarti kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang umur-umur 30-an ini berapa kali melihat di media sosial sampai syahwatnya terangkat. Bukan 6 menit lagi habis kuota tambah voucher, habis voucher tambah baterai habis dicas sambil nonton. Apa katanya orang tua-tua? Lamun nih kanggun boya si dengan toa doang, mun kudik-kudik jadi man kanggo boya kuat. Aliran sesatnya orang tua ini. Yang punara merek minuman itu orang tua. Ya, ini akibatnya. Akhirnya apa, yang muda-muda besok ketika mereka tua maka akan mengikuti, mengulang lagi apa bahasa dengan toa salai. Nah, kanak, lamun kamu pada dek mang kanggo manto sak meni, lamun dengan toa jari oat. Coba lihat. Lamun dengan lai, toa-toa lain itu, dek tahu lagu lamun lima ampen jasang dinara.
lamun tole Labuan Haji je luwe, lamun ulek leman Malaysia si jauh tas video porno nu setas, iya gumanan jeung ulek utang campur kanca video porno. Lamun samping dek mau beli lagu lamun setas film porno je luwe sing ule. Barah koyak unyil au. Film unyil ini lah. Dek narak durasi 15 menit. Paling sekedik sekek kayak keping itu hampir 1 jam. Berarti berapa hutang dengan toak lain. Dek tahu lagu sahadil ni jusang dek nuah aja gemoye selapu. Dek nuah mantu mun sahadil ni dengan baik doa. Dengan Labuan Haji jaluwe mantu. 6 menit menonton sesuatu yang membangkitkan syahwat dan haram sesungguhnya menghabiskan amalan kita 60 tahun. La ilaha illallah. Duit gati utang. Lalu kapan kita bayar? Tokon desak pada leman onek lete di majelis ini. Tadi kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mengucap salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita membaca sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab Maulid, ya siparan Maulid. Apa aja kena Maulid? Maulid ini berisi tentang apa yang pertama tadi kita membaca Al-Qur'an. Ndak satu salahang laun. Apa aja pada gawe monek tuh? Ya pada maulid. Apa maulid baru? Dia telah kena bid'ah baru. Apa aja isin maulid? Coba bukaan kitab maulid apa isin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Masa berdosa baca Quran? Apa penjelasannya di sana? Bahwasanya Allah mengampuni dosanya Rasulullah yang awal dan yang akan datang. Berembentan mulia, bagaimana kita tidak akan mencintai manusia yang diampuni dosanya dengan dari awal sampai yang akan datang. Apa pahalan, berembe pahalan dengan tokon baca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1000 hari pahala mereka belum habis dicatat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya buat terkena jengkan terbayar hutang. Lamun terbeketuan kena umur 60 tahun dek narak. Lamun sak bude Facebook arak sekik dengan angkat 5, berarti minimal wah ada doang pada boya dengan sak kurang kain kelambi. Ya kurang pakaian. Ampun apa? Bareh agak anget-anget ira tawak. Agak panas-panas hidup telinga. Lamun sawah bude senina encong petak papuk nina. Ampun julu bejulu pada tangkatang bendera merah putih. Induk di sebelah. Anda belum beruntung. Kalau sampai akhirnya syahwat kita naik, 6 menit menghabiskan pahala kita 60 tahun. Maka hadirnya kita di majelis maulid, majelis yang membaca sirahnya Rasulullah SAW, maka 1000 hari 1000 jelo masih tulis pahala si malaikat nu deman tutu sin tulis 1000 jelo, berarti arak si cicil utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang menjamin kita yang di atas ini, kita yang hadir ini, adakah yang menjamin kita masih hidup sampai 1000 tahun? Wah ya mati doang. Karena kode ya mati, ya bajang na mati. Selapuk tu ya mati doang. Makanya apa? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan minyak wangi. Namun dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan minyak wangi. Aduk ya sengeh. Liwat doang ledekan minyak sengeh anu ya sengeh demen taduk.
lagu bagaikan orang yang akhlaknya buruk. Mereka ketika lewat di antara orang banyak, cinta sumpah senang. Ya Allah, nijak. Ya Allah, nijak buruk. Nijak ndik bagus. Bagaikan la yamutu wa la yahya. Ndik lah hidup, lagu ndik lah mati. Wala yamutu wa la yahya, ndik lah hidup, lagu ndik lah mati. Zombie ya. Zaman nane duwe boyak-boyakan zombie ya. Ya hidup, lagunya mati. Ndik hidup, lagu ndik mati. Nah, subhanallah. Maka daripada itu kumpulnya kita di majelis yang semacam ini, kita berbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Aulan nas fi yaumil qiyamah aksaruhum alaihi shalah. Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat, maka orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku, sabda Rasul. Dan orang yang kalau dikumpulkan di suatu tempat, seandai kata lemak lamun datang jeluk kiamat no, ampuk dijak tu kumpulang. Coba bayangkan saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia 1400 sekian tahun, beliau sudah meninggal dunia. Kalau dikumpulkan para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zaman sahabat, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, amun tertolok lek sekek lapangan, kira-kira berembe keluar manusia dia. Mereka masih menunggu datangnya hari kiamat. Kalau seandainya kita dikumpulkan di suatu tempat, kira-kira kita di deretan yang mana? Kita di deretan yang mana? Lamun tendang-endang 24 jam tirup, kira-kira berapa banyak amalan kita? Nane 24 jam, leman kelema sampai jak kelema malik, kira-kira beluean terbaca Quran, beluean terbaca sholawat, beluean beribadah kepada Allah daripada amal yang kita sia-siakan. Sementara umur doang nih di manara 60 tahun. Lalu apa yang kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kecuali kecintaan, kecuali sholawat kita yang banyak, kecuali salam yang kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirnya kita di majelis berjamaah, berkumpul pada suatu saat di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beliau Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat yang tangannya 1000. Ini iman malaikat dia 1000. Terus jari jemarinya satu tangan itu dia 1000. Lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah ingin engkau mengetahui apa kelebihan yang Allah berikan kepadaku?" Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat Allah, apakah kelebihan yang Allah berikan kepadamu?" Apa jawaban malaikat ini? Malaikat ini menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya semua bilangan yang ada di dunia aku bisa menghitungnya, termasuk rintikan hujan, hujan yang jatuh di lautan, hujan yang jatuh di daratan, dan hujan yang jatuh di pegunungan. Aku bisa menghitungnya wahai Rasulullah." Hebat gati malaikat nih, diempaya kawih kalkulator, ketau luwe hujan saterik lek gunung, saterik lek laut kaca, saterik lek daratan. Tapi wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengetahui apa kekurangan yang Allah berikan kepadaku? Akhirnya bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya wahai malaikat Allah, apakah kekurangan yang Allah berikan kepadamu?" Jawab malaikat ini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya semua aku bisa menghitungnya, tapi ada satu yang aku tidak bisa menghitungnya." Apa itu wahai malaikat Allah? Ketika berkumpul di satu tempat umatmu, lalu kemudian berjamaah membaca sholawat untukmu ya Rasulullah, maka sungguh aku tidak bisa menghitung pahalanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba malaikat, kita duduk di suatu tempat membaca sholawat untuk Rasulullah SAW,
secara berjamaah, maka malaikat tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang kita dapatkan di satu tempat ini. Bahkan di dalam lain riwayat, sama kejadiannya ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kembik none ketika tetolak al-badru ampun pada nganjang. Kembik nampak pada uras. Apa yang terjadi? Kenapa kita harus berdiri? Kembik dengan leman laik, dengan satoaan malik. Kembik lamun nara dengan ngurisang. Kembik nampak lamun nganu ampun tolak al-badru alaina, tiba-tiba mereka berdiri semuanya. Kembik ndek tokol baik, ndek tokol samping syukur ulun kanak satu kuris ni. Bahwasanya di kita min ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya apa? Ketika kita membaca sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di saat kita mahalul qiyam, liwat datang Rasulullah di tengah-tengah itu pada salat. Cuman kenapa kita tidak bisa melihat beliau? Karena adanya hijab di dalam hati kita. Yang kedua, karena makanan, dia tulak jaga makanan, masih luwe si subahat, masih luwe si haram, masih tamali dalam tian, yang pun dia tebuki serius Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Imamul Haddad berkata bahwasanya siapa yang hadir di satu perkumpulan, di satu majelis, maka mereka hadir mendapatkan hadiah percikannya cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka siapa yang sakit akan disembuhkan, mereka yang memiliki hajat di dalam hatinya, maka sesungguhnya Rasulullah lah yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya bagi anak yang dicukur ketika mahalul qiyam qala al-badru alaina, ketika pada ngurisang, ketika terbaca tolak al-badru alaina, kita membaca sirahnya Rasulullah. Nah iya sekarang ini banyak caranya yang salah. Luwe nane ini mele repot. Lamun arak dengan ngurisang dia lah baca mana baca berjanji. Dia telah baca al-jannat wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Atau abdadiul imla. Yang penting maulidnya Nabi yang kita baca, sirahnya Rasulullah SAW kita baca. Apa sebenar manfaat? Kenapa kita harus membaca maulid? Sekedik-kedik dengan laik. Lamun jalan Pak Haji, undang dengan berselakar. Lamun arak dengan ngurisang, undang dengan berselakar. Apa manfaatnya? Beliau Imamul Haddad menjelaskan, anak yang dibawa di akikah kemudian dibacakan daripada sirahnya Rasulullah SAW, maka di saat itu walaupun ibunya bukan ahli ibadah, walaupun ibunya bukan ahli ilim, walaupun ayahnya bukan ahli ilim, walaupun ayahnya bukan orang yang ahli ibadah, bisa jadi anak itu menjadi kekasihnya Allah gara-gara percikan cahayanya Rasulullah SAW di saat mahalul qiyam. Situ res onek nu ya kan mahalul qiyam. Yang pun lamun terbaca sirah, lamun terbaca maulid, sesungguhnya kita sedang mengundang Rasulullah untuk hadir di tengah-tengahnya kita. Bahkan Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau menjelaskan tentang faedah hadir maulid, sampai air yang kita bawa, yang kita bawa pulang dari pembacaan maulid, atau makanan yang kita bawa dari pembacaan maulid, siapa yang memakan atau meminumnya, bisa jadi itu perantara ribuan cahayanya Rasulullah SAW masuk ke dalam tubuhnya seseorang tersebut. Apa manfaat cahaya yang masuk di dalam tubuh kita itu? Ya pina atin selin bersih, ya pina hati kita bercahaya. Yang orang-orang yang sudah taat kepada Allah, sudah dekat dengan Rasulullah SAW, maka mereka akan menjadi kekasihnya Allah. Apa bahasa Habib Umar di dalam maulidnya? Billahi karlil zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Dengan mengulang-ulang sifat dan akhlaknya Rasulullah SAW, maka sesungguhnya akan membersihkan hati kita, membersihkan daripada noda-noda. Hingga apa? Ya pina kepada di dalam rumah tangga, hati yang mati,
Hati yang mati ini menyebabkan apa? Ia pinak temulak salah paham di dalam pemerintahan. Ia pinak tedemen saling caci maki. Kenapa? Hati kita yang mati. Coba kita lihat sekarang di rumah kita, lek balen, di mana orang yang membaca Al-Quran? Lamun laik bilang maghrib, tarik, terdengar dari rumah-rumahnya kaum muslimin orang membaca Al-Quran. Munane jauh dinarak dengan ngaji, duean dengan setel TV, kanca dengan mantu HP. Bahkan anak-anak kita. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang itu gampang melawan kepada orang tuanya? Karena sungguh kita berpikir, saya sudah memberikan nafkah kepada anak saya sudah memberikan rezeki yang halal. Itu hanya makanan jasmaninya saja. Kita lupa bahwasanya di dalam tubuh ini ada jasmani dan rohani. Ada fisik yang lamun telapah sekarang itu berkeluaran. Hilang lapar itu ketika kita makan, itu makanannya fisik, itu makanannya jasmani. Tapi ada yang namanya ruh di dalam tubuh kita itu memerlukan makanan dari Al-Quran yang kita baca dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jari lamun dek girang baca Quran, dendek salahang, ina lamun girang ama-ama ini girang berkata-kata kasar. Ina. Oh, ibu-ibu. Ibu. Girang tersilik si semaman. Girang tersilik si semaman. Dia narak jadi ibu-ibu jaga lemurino. Calon ibu doang keluar. Arak ibu-ibu lemudi. Girang dia tersilik si semaman. Girang. Luean si suruh baca Quran. Ingetang semama dia baca Quran. Atau lamun dek milih baca Quran, sida baca Quran belek-belek suaran. Supaya apa? Hatinya bisa mendapatkan makanan. Kalau sudah hati makan, hati ini hidup, maka rahmat akan turun di dalam satu keluarga. Terjaga dengan kerumunannya. Lagu lamun ate tuah mate, disekat terima kebaikan. Kenapa? Sekali kita meremehkan seorang, maka Allah akan meremehkan kita sebagaimana kita memandang orang yang kita remehkan. Sering enggak terjadi, bahkan di sebuah pengajian. Aduh, lamun mentia ruan jalue dengan teh cekat ngaji ceketan si dia. Hati-hati. Hati-hati ketika kita sudah mulai memandang orang dengan mata meremehkan. Kalau kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita mati dalam keadaan suul khotimah. Dak luwe amalan. Bisa jadi itu terakhir kita memandang dengan meremehkan. Di saat itu Allah mencabut nyawa kita. Karena pernah terjadi di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ada di dalam sebuah hikayat bahwasanya ada orang yang muridnya ribuan. Dia adalah orang yang alim, banyak pengikutnya. Tapi di zaman itu ada ada orang muda yang dia setiap hari tidak lepas daripada maksiat. Preman waharan. Dia luwe maksiat. Gawe bilang jelo kesalahan yang bisa menyakiti hatinya orang banyak. Akhirnya apa? Tapi yang tidak diketahui bahwasanya preman ini dia penasaran lihat tuan guru sandot di atas gunung nih. Ketika nentun tuan guru nih dia menghitung hari apa biasanya tuan guru sali atas gunung ini yentun. Akhirnya apa? Penasaranlah preman ini, ingin menunggu dan ingin melihat bagaimana sih rupanya tuan guru yang banyak pengikutnya itu, yang ilmunya banyak, yang ibadahnya luar biasa. Akhir preman ini teduk-teduk ternyata memiliki cinta kepada ulama. Tapi ulama ini ketika dia turun dan dia juga mengetahui, oh meni ciri-ciri nia jadi penyakit masyarakat, nane nia girang adang dengan ngaji, nane ini girang mencelakai orang dan suka menjambret segala macam. Si ulama ini, si tuan guru ini juga dia tahu bahwasanya di zamannya ada preman yang sudah diketahui dan bahkan sudah diberitahukan dan dia tahu orangnya. Akhir ketika nentun, dia lalu berdakwah
tuan guru nih di dalam satu tangga dia berpapasan dengan preman tersebut. Ketika di saat dia berpapasan, di dalam hati tuan guru nih apa dia berkata? Oh iya Wan, ternyata preman sak pinak dengan resahan. Tapi di dalam hati preman itu apa yang dia katakan? Subhanallah, pantaslah Allah memuliakannya, karena dari parasnya saja dia sudah memiliki kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Tuan guru yang memandang dengan mata meremehkan ini, akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebelum sempat dia bertaubat, dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang yang bukan orang alim mau memandang remeh daripada orang lain. Maka daripada itu, ini hati harus dijaga. Ya pinak tendah lagu kadang-kadang kenapa kita sulit menerima kebaikan. Padahal di dalam kitab Ta'alim dijelaskan siapakah yang menjadi orang tua kita. Termasuk orang yang menyampaikan satu kebaikan kepada kita, maka dia setara dengan orang tua yang memberikan kita hidup dan ibu yang melahirkan kita. Ya ampun, ini arak keberkahan di dalam hidup zamanan ini. Bahkan kenapa anak kita bisa kurang ajar kepada orang tuanya? Karena kita yang menjadi orang tua kadang-kadang tidak bisa menghormati orang yang memberikan kita kebaikan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah taala beliau berkata apa? Sampainya suatu kebaikan kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. Makanya umatnya Rasulullah ini dari kata apa? Katanya Imam Ja'far Shadiq, apa yang beliau katakan, bahwasanya kelak ketika umatnya Rasulullah SAW dikumpulkan di satu tempat dan lalu akan melintasi rombongan daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, ketika lewat rombongannya Rasulullah SAW, maka mereka semuanya teriak dengan teriakan yang sebisanya, sangat keras dia bisa teriakan. Kenapa mereka berteriak? Karena sekecil-kecil amalnya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berat daripada dunia berserta isinya. Di mana itu kita dapatkan? Dengan mendengar suatu kebaikan, dengan menyampaikan suatu kebaikan. Orang yang menyampaikan suatu kebaikan dengan orang yang mendengarkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada dunia beserta isinya. Subhanallah, sudah berapa kebaikan yang kita sudah bahas. Kita saling menasihati, terutama diri kami pribadi. Untuk apa? Agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih-lebih kita masuk di bulan di mana bulannya maulidnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, di dalam sebuah riwayat ada seseorang yang dia amalnya biasa saja, ibadahnya biasa saja, tapi kalau datang bulan maulid dia harumkan badannya, dia gunakan bajunya yang baru. Untuk apa? Untuk tidur. Sendik mantindo ia berdandan, ia mandi, ia bersengeh, ampun baca sholawat. Itu ketika datangnya bulan maulid. Tiba-tiba si fulan ini mati dan dimimpikan orang alim. Ketika dimimpikan, dia diberikan singgasana dan tahta oleh Allah yang serba terbuat dari emas, dan di hadapannya banyak makanan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ditanya kepada si fulan, wahai fulan, apa amal yang kau perbuat hingga Allah memberikan engkau kemuliaan? Apa jawabannya? Tidak lain, karena setiap datangnya bulan maulid, aku selalu menyambutnya dengan pakaianku yang baru, lalu aku berharum-harum, kemudian aku baca sholawat, lalu aku tidur setelahnya. Coba lihat, Masya Allah, orang yang biasa saja amalnya tapi memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW. Disambutnya hari kelahirannya Rasulullah SAW, disambutnya bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Summa su'aibatu halimatu su'du aman qadbana. Berkata Habib Umar bin Hafiz di dalam maulidnya, Su'aibah ketika dimerdekakan menjadi budaknya daripada Abu Lahab. Abu Lahab memiliki budak. Karena saking gembiranya, Su'aibah membawa berita, wahai Abu Lahab, bahwasanya lahir daripada
keturunan dari Abdullah bin Abdul Muthalib, anaknya laki-laki. Akhirnya dia bergembira karena apa? Yang namanya suku Quraisy ini lamun nara padan suku nih, yang anak mama santer si cemoh. Lagu lamun anak nina kaliang pun tamak di dalam tanah pun talat. Akhirnya apa? Kalau begitu, kalau anaknya laki-laki, maka engkau bebas menjadi budak. Bawa juga pakaianmu satu lemari dan bagi-bagikanlah kepada orang lain. Akhirnya apa? Ketika mati, nih Abu Lahab meninggal, mati. Ketika itu dimimpikan oleh Sayyidina Abbas. Ketika beliau bermimpi, ditemukan Abu Lahab dengan segala kesusah payahannya. Dimimpikan sudah dalam keadaan hari kiamat. Dan di saat itu dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang hari Senin, maka keluarlah air daripada jari jemarinya. Akhirnya dia minum. Bertanya Sayyidina Abbas, "Wahai Abu Lahab, kenapa engkau disiksa kalau selain daripada hari Senin? Dan kenapa Allah memberikanmu keringanan di saat datangnya hari Senin?" Karena dulu aku pernah bergembira di hari lahirnya Muhammad ibni Abdullah. Cobaan senang bilang jelo. Entan salahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hari Abu Lahab itu akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena sejelo doang, wah senang lek jelo Senin doang. Akhirnya apa? Lek jelo Senin doang ampun tebing kemudahan insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan segala niat dan hajat kita yang hadir. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita bersama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam rangka menyambut merayakan daripada kelahirannya Rasulullah SAW di bulan kelahirannya Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini Allah segerakan bisa berziarah di makam suci Rasulullah SAW dalam keadaan haji maupun umrah dengan rizki yang luas dan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir para jemaah diberikan rizki yang luas dan penuh dengan keberkahan, dijadikan semua keluarga kita keluarga yang mendapatkan keberkahan dan pandangan dan kecintaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.